l'Inglisi. Kimler arreste. Geichen, arreste der. Arreste. Oh, pada tanggal 2 November tahun 1917, pemerintah Inggris menetapkan deklarasi Balfour yang menjanjikan orang Yahudi mendapat tanah di Palestina. Namun, kekuasaan Inggris yang juga dikenal sebagai Mandat Palestina itu diwarnai kekerasan yang berujung dibentuknya Komite Investigasi Anglo-Amerika pada tahun 1946. Hingga akhir Maret tahun 1948, setidaknya 2.000 orang tewas dan 4.000 lainnya terluka akibat berbagai kerusuhan. Komite ini kemudian menyetujui rekomendasi Amerika Serikat terkait pemindahan segera 100.000 pengungsi Yahudi di Eropa ke Palestina dan merekomendasikan tak ada negara Arab atau Yahudi di Palestina. Akan tetapi, implementasi rekomendasi ini ternyata tak mudah. Partai Buruh Inggris perang karena Presiden Amerika Serikat yang saat itu, Harry S. Truman, mendukung imigrasi 100.000 pengungsi Yahudi, tetapi menolak temuan komite lainnya. Kondisi inilah yang membuat Inggris mengumumkan niatnya menyerahkan mandat Palestina ke tangan PBB. PBB lalu membentuk komite khusus untuk Palestina, yaitu UNSCOP, pada tanggal 15 Mei tahun 1947. Terdiri dari 11 negara. Komite ini melakukan sidang dan kunjungan ke Palestina untuk melakukan investigasi. Pada tanggal 31 Agustus tahun 1947, laporan UNSCOP merekomendasikan kepada Sidang Umum PBB sebuah skema pembagian wilayah Palestina dalam masa transisi. Masa transisi ini dimulai selama 2 tahun, yaitu pada tanggal 1 September 1947. Pembagian itu terdiri atas negara Arab merdeka, yaitu 11.000 km persegi, negara Yahudi 15.000 km persegi, sedangkan kota Yerusalem dan Bethlehem akan berada di bawah kendali PBB. Usulan ini tidak memuaskan kelompok Yahudi maupun Arab. Bangsa Yahudi kecewa karena kehilangan Yerusalem. Namun, kelompok Yahudi moderat menerima tawaran ini, dan hanya kelompok-kelompok Yahudi radikal yang menolak. Sementara itu, kelompok Arab khawatir pembagian ini akan mengganggu hak-hak warga mayoritas Arab di Palestina. Rising tension in Palestine had held world attention. Partition had brought a new flare-up in the strife between Arab and Jew. The call for a holy war against the Jews went out from Cairo. Dalam pertemuan di Kairo, Mesir, pada bulan November dan Desember tahun 1947, Liga Arab mengeluarkan resolusi yang menyetujui solusi militer untuk mengakhiri masalah ini. Dalam kenyataannya, sejumlah negara Arab memiliki agenda tersendiri. Jordania misalnya, yang ingin menguasai tepi barat, sementara Suriah menginginkan bagian utara Palestina, termasuk wilayah yang diperuntukkan bagi Yahudi dan Arab. Inggris sendiri menerima usulan pembagian ini, akan tetapi enggan menerapkan di lapangan, karena jelas-jelas solusi ini
tidak diterima oleh kedua belah pihak. Inggris juga tidak mau memerintah Palestina bersama PBB di masa transisi. Puncaknya, pada tanggal 14 Mei tahun 1948 atau sehari sebelum mandat Inggris di Palestina berakhir, Israel mendeklarasikan sebagai negara yang berdaulat. Ketua YESHU atau komunitas Yahudi di Palestina, yaitu David Ben-Gurion, kala itu mendeklarasikan berdirinya negara Israel di hadapan 250 orang undangan di Museum Tel Aviv. Dalam deklarasi itu, David Ben-Gurion sama sekali tidak menyebutkan batas-batas negara Israel yang baru berdiri. Sejumlah catatan menyebutkan para pendiri Israel sepakat tidak menyebutkan batas negara itu, karena negara-negara Arab di sekitar Israel pasti tidak akan menyetujuinya. David Ben-Gurion pada akhirnya menjadi Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan pertama Israel. Masa jabatannya pertama diemban pada tahun 1948 hingga 1953. Selain itu, dia menjabat lagi pada tahun 1955 hingga tahun 1963. Di mata orang Israel, pria kelahiran 16 Oktober tahun 1886 itu dipuja banyak orang. Bahkan setelah dia memutuskan untuk pensiun dari pemerintah, Ben-Gurion dihormati sebagai bapak pendiri bangsa.